Bang, Beli awakmu. awakmu. Rahayu Sagung Tumati. Pemirsa, saya hari ini kedatangan tamu Mas Eri, teman, sahabat, saudara, dan kawan di dalam sebuah perjuangan. Lalu saya baru selesai melakukan upakara di dalam acara Jawa, yaitu di tempat saya di Candi Agung, Pura Agung Randu Agung. Candi Agung di Pura Agung Randu Agung, tepatnya di Kabupaten Lumajang. Nah, ada pertanyaan, kita membicarakan hal, ada dasar menyampaikan kenapa saya melaksanakan hal tersebut. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Bagaimana saya tetap melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan memajukan kebudayaan itu sebagai nilai benda dan tak benda, tangible, intangible. Dan hal tersebut menjadi kewajiban buat kami untuk menjaga marwah di Kecamatan Randu Agung ini. Sudah nilai-nilai Jawa hilang, bahkan yang terjadi adalah nilai-nilai asing, kesenian asing, budaya asing, pengetahuan asing, spiritual asing. Jadi tinggal saya sendiri yang dianggap aneh di kalangan kampung ini karena masih melestarikan batu bata merah yang disebut dengan tanah, air, dan api. Itu disimbolkan seperti itu candi yang dibuat di Lumajang di Pura Agung. Tadi kita sedikit berbicara tentang salah satu kawasan, yaitu di Tengger. Kawasan di Tengger tersebut adalah kawasan suku dari apa yang disampaikan oleh Profesor Ayu Sutarto, bahwa Jawa Timur terbagi dengan 9 subkultur, yaitu Osing paling timur sana, Banyuwangi, Pendalungan dari Situbondo, Bondowoso, Jember sampai di daerah Jember, ini masih Pendalungan. Lalu di daerah ke sini Lumajang, Probolinggo, Malang, dan Pasuruan, ini adalah masyarakat Tengger. Dan yang agak ke barat nanti ada Arek, dari Surabaya, Sidoarjo sampai Malang, Arek. Dan di daerah Madura menjadi Madura, daerah Blitar ini menjadi kawasan Mataraman, Ponorogo, Ngawi, dan Nganjuk ini adalah Panoragan. Dan yang terakhir adalah Bawean, suku sendiri di daerah Gresik. Nah, kita akan fokus membahas tentang kawasan Tengger. Ada kawasan yang menjadi tradisi yang saya pahami, saya diskusi dengan Dukun Slamet di Argosari di B29. Itu aturan-aturan adat sangat kuat. Bahkan sebelum masa di tahun 1000, tahun 900, bahkan tahun 1200 Majapahit, sampai masuknya Kaisar Utsmania itu dari 1400, lalu Belanda masuk di 1600. Ingat, Belanda masuk di 1600-1500. Kenapa saya tandai begitu? Ini urut-urutannya untuk mengkaji tentang apa yang disampaikan Mas Ari. Yang sekarang negara lagi membicarakan tentang masalah tanah ulayat. Ya, Tanah objek reforma agraria. ya, itu bahasa hukumnya sekarang. Jadi tanah objek reforma agraria. Ini adalah produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Nah, salah satu bagian yang menjadi atensi khusus adalah tanah ulayat. Nah, bagaimana kita akan bersikap terhadap tanah yang menjadi ketetapan hukum itu sendiri? Bahwa memang secara disiplin hukum saya tidak terlalu banyak menguasai, namun secara sosiologis dan kebudayaan kami hanya ingin menegaskan bahwa kawasan Tengger ini adalah kawasan masyarakat suku Tengger yang ditetapkan. Ini bukan karena serta-merta karena proses penelitian seorang profesor menetapkan bahwa itu adalah masyarakat suku Tengger. Mas Taufik, saya Ya. saya koreksi bahwa suku Tengger
ini belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Tempatnya suku Tengger, tanahnya pun belum ditetapkan. Ya. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sampai hari ini belum memberikan validasi yang jelas Iya, betul. kepada suku Tengger, terutama yang berada di Ranupani dan Argosari. Artinya khusus untuk Tengger, pemerintah ini seolah menjadikan anak tiri. Ya. Nah, sebuah asal mula budaya Roro Anteng dan Joko Seger. Ya. Itu kan. Ya. Oke. Hanya saya menajak kepada kronologis. Kronologisnya nanti apakah produk undang-undang yang akan jadi karena menggunakan hukum produk Belanda, hukum kolonial. Kolonial. Jadi sampai ada bahasa yang menurut kami orang Jawa asing. Apa namanya tadi? Ada sprach, ichruch, itu bahasa-bahasa Belanda seperti itu ya. Nah, menurut saya bahwa pemerintah harus belajar kembali memahami bahwa ketetapan-ketetapan yang dibuat undang-undang ini tidak menghilangkan aspek-aspek budaya. Karena dengan begitu omong kosong nanti ketika Kementerian Kebudayaan bersikap untuk melestarikan dan melindungi kebudayaan, tapi Kementerian Hukum itu sendiri tidak ikut bersama-sama melindungi aset apa yang diomongkan oleh pemerintah hari ini, yaitu energi baru hijau yang terbarukan. Maksudnya energi baru hijau yang terbarukan dalam konsep kebudayaan adalah yaitu kebudayaan itu sendiri. Nah, ada dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak yang serupa itu ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut Beschikking Kreh. Ini Belanda ya. Belanda. Nah, jadi produk dari undang-undang Belanda ini sudah dirubah sekian banyak oleh orang Belanda sendiri, tapi kita ini kadang-kadang masih mengadopsi produk undang-undang kolonial. Nah, artinya gini ya Mas Taufik, dari apa? Dari penjelasan itu kita kan curiga nih bahwasanya ketika bicara tentang hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu disebutkan dalam perpustakaan hukum adat itu disebut sebagai diklasifikasikan sebagai Beschikking Recht gitu ya. Nah, hukum ini adalah hukum kolonial. ya, Bagaimana caranya hukum adat itu harus mengikuti hukum kolonial, sedangkan hukum adat itu ada duluan. ada duluan. Ada duluan. Makanya ada aturan ketetapan pembagian mulai dari tata kelola zaman per zaman. Ya. Dari zaman kerajaan, mulai dari Singosari, sudah Tengger itu menjadi kawasan, sudah kawasan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Walaupun jumlah penduduknya sangat sedikit, kawasannya sebagai sebuah wilayah yang sangat sedikit, tapi itu dilindungi sebagai capaian-capaian nilai dari kebudayaan itu. Nah, saya hanya menitipkan pesan. Saya tidak tahu apakah kajian dari produk undang-undang yang akan dimunculkan oleh pemerintah ke depan, apakah itu bisa melindungi masyarakat Tengger atau tidak. Nah, itu yang pertama, catatan. Melindungi masyarakat Tengger atau tidak, atau malah menghancurkan masyarakat Tengger atau tidak, itu tergantung bagaimana pemerintah sendiri yang membuat produk undang-undang itu punya nilai yang ingin ditampakkan untuk menuju melindungi bangsanya. Nah, karena apa? Saya melihat bahwa upaya-upaya untuk menghilangkan kebudayaan kita, menghilangkan tanah ulayat itu, tanah adat itu, masyarakat adat itu, hukum adat ini terjadi di Randu Agung. Nah, di Randu Agung itu kawasan itu hanya ditulis cagar budaya, tapi tanah bangunan candi 500 meter semuanya sudah dicangkul oleh masyarakat Kecamatan Randu Agung, dihancurkan. Kami yang hanya sekedar prihatin dari candi itu, kawasan itu tiap hari dicangkul. Batu batanya diambili untuk pondasi rumah kampung. Batu batanya diambil untuk pengerasan jalan. Sehingga badan candi menjadi hilang. Ini kawasan Randu Agung ini adalah dulu disebut sebagai Lamajang Tigang Juru. Salah satu peninggalannya hancur di desa saya. Karena itu tadi, tidak ada undang-undang cagar budaya. Mohon maaf, undang-undang cagar budaya yang melindungi kawasan tersebut. Tidak ada hukum
yang ditetapkan untuk melindungi kawasan petilasan atau kawasan candi yang semakin lama semakin dipepet. Kalau di perkotaan di Candi Jawa itu dipepet perkampungan, dihancurkan menjadi semakin kecil. Tapi kalau di Randu Agung dipepet oleh persawahan. Nah, kami ingin bahwa spirit ini, mari kita bersama-sama. Masyarakat Tengger harus bersatu. Masyarakat Tengger harus bersama-sama menyampaikan aspirasinya untuk melindungi kawasan tersebut atau tanah tersebut agar tidak runtuh nilai kebudayaannya, runtuh nilai-nilai sejarahnya, dan runtuh tentang ketetapan haknya. Karena menghilangkan Tengger dari kawasan Ngadisari, Argosari, Ngadas, dan sekitarnya, itu berarti sudah menghilangkan tentang rekam jejak kebesaran bangsa kita. Karena saya tahu Belanda tidak suka Indonesia merdeka. Sampai sekarang ini saya pelajari, Belanda tidak suka. Buktinya semua artefak dicuri oleh Raffles, dan ketika dikembalikan di sini kita harus bayar mahal. Dan artinya di situ bahwa kita disuruh untuk hilang dan menghilangkan sejarah kebudayaan bangsa kita. Apalagi ekstrimnya yang disampaikan Mas Heri, tanah adat, tanah ulayat itu menggunakan mesin DBR untuk menghilangkan. Ini karena mesin DPR ini bisa dibayar oleh eksportir, oleh investor, biasanya dibayar oleh investor untuk menghilangkan kawasan itu. Tapi dibayar oleh agen-agen asing yang punya kepentingan untuk menghancurkan kekuatan kebudayaan, sehingga dunia, negara-negara yang menjadi polisi dunia, yang merasa kuat di dunia ini, tapi hilang sumber mineralnya, mau mengambil milik kita. Tanah itu akan hilang kebudayaannya. Sekarang sudah terjadi di tempat saya di Randu Agung. Nah, Tengger kalau tidak bersikap, masyarakatnya tidak bersikap, kalau hanya ritual saja, kalau hanya selamatan saja, tapi tidak membuat sebuah mendorong, melawan kekuatan hukum ini, kalau tidak berpihak kepada masyarakat Tengger, bersatu melawan kolonialisme baru, kolonialisme baru yang berbentuk produk hukum yang menindas masyarakat Tengger, maka yang terjadi kehancuran itu baru akan segera dimulai, dan masyarakat Tengger tidak akan terselamatkan. Saran saya, bersatu, kuatkan, bersikap, lawan, dan usulkan kepada pemerintah untuk bersama-sama dari Tengger bisa sampai ke seluruh Indonesia. Terima kasih, Mas. Ya, Mas Taufik, begini, saya tambahkan, bisa saya tambahkan. Jadi kalau berbicara tentang Candi Agung, kalau Candi Agung itu sebuah tambahan mungkin ya. Ya, tambah. Jadi mengakurasi sebuah produk budaya, sebuah produk arsitektural, kan begitu, dalam bentuk cagar budaya. Berarti pemerintah ini melokalisir Candi Agung ini hanya sebagai produk arsitektural, Ya. Bukan produk pola pikir, Ya. produk isme, sebuah produk budaya, sebuah perlindungan terhadap hak ulayatnya. Nah, kalau sudah ngomong hak ulayat, Candi Agung ini hak ulayatnya siapa? Kan itu. Ya. Siapa yang memiliki ulayatnya Candi Agung? Kan harus dipertanyakan. Ya. Nah, kalau memang ada Candi Agung, berarti ada suku di sini. Iya, Ada betul. suku. Ya. Nah, suku itu yang juga harus digali. Berikut produk budayanya, berikut juga produk keseniannya, Ya. produk intelektualisasinya. Tidak mungkin ada sebuah bangunan arsitektural yang demikian adiluhung tanpa disertai produk-produk kesenian dan kebudayaan yang juga adiluhung di antara. Dihancurkannya batas-batas bangunan, mau dikuranginya estetikanya bangunan itu, berarti juga menghilangkan rangkaian keindahan arsitektural sebuah bangunan. Oke. Ada yang mau disampaikan sebenarnya sama nenek moyang. Ketika satu persatu batu bata dari Candi Agung itu dicuri, dihabiskan dengan berbagai macam cara. Ada sebuah kekuatan di situ. Ada kekuatan di sini yang membuat masyarakat itu tidak menghargai satu persatu batu bata itu sebenarnya menyusun sebuah kekuatan untuk membangun peradaban kembali. Ketika kita ingin maju di 2045 nih, Indonesia emas, bagaimana kita bisa terbang?
kalau seluruh bagian dari bangunan apa keindahan arsitektural yang pernah kita miliki yang sangat dipuja oleh orang, Candi Borobudur aja seperti itu. Candi Agung meskipun kecil, skupnya juga kecil, ada suku di situ yang hidup, Ya. ada keindahan kesenian, ada kesenian kebudayaan. Tampilnya jenengan sebagai ketua Dewan Kesenian Jawa Timur mungkin juga salah satu pesan dari para leluhur supaya sampean dapat mempertahankan, membawa Candi Agung ini. Bangunan ini sudah menangis. Ya. Ketika satu persatu batu batanya itu dilepas dari badannya. Hadirnya sampean di dekat kekuasaan itu sebenarnya harus menjadi sebuah perwakilan. Ya. Perwakilan teriakan bangunan itu. Tangisannya itu adalah jabatan yang sampean miliki itu amanah. Amanah itu harus sampean selesaikan, ini anunya sampean ini. Jadi kembalikan semua kewibawaan, keadiluhungan budaya kita ini, keadiluhungan kesenian kita, keadiluhungan kerukunan masyarakatnya. Ya. Ada yang banyak akan diceritakan dari sebuah bangunan itu. Ya. Setelah kita ini bersama-sama bersatu lagi, mengembalikan lagi batu batanya itu satu persatu. Betul. Itu masuk kayak ya. Iya. Jadi dulu saya waktu kecil memang ekosistem itu tidak runtuh. Ya masih ada pesan-pesan ritualistik seperti ke sawah itu sudah tidak ada. Jadi ajeru, lalu mau panen itu harus memberikan apa, lalu kepada ritualnya seperti apa. Sini sudah tidak ada, ya tinggal ada di rumah. Kuningan sari, lalu untuk cok bakal, sandingan, sajen, hampir di kampung ini sudah tidak ada ya. Nah, mengembalikan batu bata ini sebagai sebuah pedestal kebudayaan, ini menurut saya satu, secara material bisa direkonstruksi, tapi memang pemerintah harus bersikap. Kawasan itu harus dibebaskan dari ekspansi para petani yang merusak ekosistemnya. Ya. Nah, Kabupaten Lumajang mulai zaman sebelum Torik sebagai bupati saya kasih tahu bahwa itu tidak hanya dikasih plakat kan. Pemerintah daerah tidak begitu atensi, pemerintah provinsi juga tidak atensi. Saya sudah mengatakan dengan semua yang saya lakukan itu, mengatakan bahwa ingat ada satu yang menjadi pesan leluhur, ketika kita tidak betul-betul utuh dalam menyampaikan nilai-nilai itu, menata bata, mengembalikan bata, mengingat kembali batu bata itu, berarti sebenarnya kita sudah mau runtuh secara sama-sama. Ya. Bukan batu batanya secara estetik saja, tapi sebenarnya nilai yang ditanamkan ajaran. Welas asih, luhur budi lan wicaksono. Ini tatanan. Welas asih, luhur budi lan wicaksono. Welas asih itu menghadirkan Allah yang Maha Kasih. Luhur ajarannya itu, budi pakartinya, adab istiadat. Saya melihat orang lewat kampung sudah tidak pernah pamit dan permisi. Wicaksono apalagi. Bijaksananya kepada mereka sudah tidak ada ritualistik orang berdoa, bahkan sekarang kenceng-kencengan membuat sebuah pertunjukan seremonial keagamaan, tidak memperdulikan orang lain. Nah, kita tidak pernah itu. Nah, saya berpesan sebenarnya pada semua tempat, termasuk dimulai dari Gedang Mas, Randu Agung, Candi Agung, Pura Agung, kami akan tetap menjaga, walaupun nanti itu orang-orang menganggap kami itu menjadi orang aneh. Tapi saya yakin bahwa Arya Wiraraja menempatkan posisi Candi Agung di Randu Agung bukan main-main. Nah, pasti ada ekosistem yang dibuat, ada tujuan yang mau dibuat, dan kita masih disuruh melihat bangunan itu dan menjaga itu karena ada sesuatu yang akan kembali. Nah, karena orang Bali, dulu orang Jawa yang terpaksa harus bermigrasi ke Bali melewati Alas Purwo dan Baluran, itu sebenarnya suruh ke Bali, kembali ke Jawa lagi. Ini kan belum kembali. Nah, mungkin dengan kita yang masih bertahan di tanah Jawa yang semakin terpepet, apalagi Tengger terpepet. Nah, mari kita kembali. Itu sih sebenarnya pesan yang disampaikan leluhur, terutama kepada kita sebagai penegas, sebagai penanggung jawab pada kesenian dan kebudayaan. Terima kasih. Satu Mas Sofik buat
kawan-kawan yang sedang berjuang ini Ya. di Lembaga Masyarakat Adat Oke. Tengger Ranupani. Oke. Pak Sumande, Saryono, Sukodono, Pak Satumat, kawan-kawan yang berjuang melawan, jangan kasih semangat untuk mereka. Lembaga Masyarakat Adat Tengger Ranupani. Oke, saya Taufik Monyong, Koordinator Presidium Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, menyampaikan kepada seluruh perkumpulan paguyuban masyarakat adat, lembaga masyarakat adat Tengger Ranupani, jangan gelisah. Anda tidak sendiri. Kami bersama-sama seluruh seniman akan bergerak bersama-sama ketika ada persoalan. Tidak juga secara material badan, tapi juga alam juga akan segera bergerak. Namun yang perlu untuk ditegaskan, sampean panjenengan yang ada di Tengger dan Ranupani bersatu seperti manunggal marang Gusti. Manunggal marang Gusti. Aspek-aspek yang lain yang seperti kegelisahan, ketakutan, kegamangan, sampean tidak sendiri. Kami ikut terlibat, akan mengadvokasi jika terjadi sesuatu pada panjenengan, baik secara hukum, baik secara kebudayaan, baik secara regulasi maupun secara sikap kepada pemerintah. Kita akan bersama bergandengan tangan menyampaikan kepada pemerintahan pusat maupun pemerintahan provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Rahayu. Hong ulun basuki langgeng, langgeng basuki.